Church, welcome to IFJS CityLink online service. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Untuk itu, yuk kita simak beberapa info seputar gereja. Mari kita mengawali tahun ini dengan 21 Day Prayer and Fasting, mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 21 Januari 2021. So, siapkan diri kita untuk berkomitmen dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui 21 Day Prayer and Fasting. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Nantikan informasi selengkapnya di sosial media IFJS CityLink. Untuk iCare tetap berjalan secara online melalui media Zoom. Jadwal iCare tertera pada layar. Untuk informasi iCare dapat menghubungi Bapak Andrik. Bagi Anda yang memiliki pokok doa dan ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Kids online service is available, so nantikan setiap hari Minggu jam 10 tepat di tab Kids website IFJS CityLink. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Untuk info seputar gereja, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media berikut ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita punya satu sukacita yang besar memasuki tahun yang baru, memasuki bulan baru, tahun baru. Dan saya juga percaya bahwa di tahun 2021 ini Tuhan hidup menyatakan sesuatu yang lebih besar lagi untuk setiap kita. Untuk itu mari sama-sama kita boleh naikkan ucapan syukur kita naikkan doa kita naikkan pujian kita hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita berdoa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang tahun telah kami lalui Yesus dan sampai saat ini kami boleh masih tetap dapat beribadah kepadamu Tuhan. Tetap dapat memuji nama-Mu, menaikkan setiap pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap menaikkan pujian kami bagi Engkau. Haleluya, amin. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan setiap pujian kita, sembah kita hanya kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Karena kasih setiap-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiap-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Oh ya Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sama-sama kita katakan, kamu diberkati, tujuh kanan kirinya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kita diberkati, kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya.
sempurna kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Karena Engkau yang terbaik bagi setiap kami Yesus. Sepanjang tahun Tuhan Kau telah menyertai setiap kehidupan kami. Langkah demi langkah kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan memasuki tahun yang baru ini Yesus. Engkau yang terus ada selalu di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Ya Allahku, ku ingin Engkau selalu di hatiku, mengisi hariku untuk selamanya. Ku ingin selalu bersamamu. Terima kasih Tuhan. Ya Allahku, ku tahu Kau sungguh mengasihiku. Tak ingin ku jauh berpaling darimu. Ku ingin selalu bersamamu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu. Hanya Engkau yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, yang kami tahu Tuhan, Kau sungguh mengasihi setiap kami Yesus. Ya Allahku, ku tahu Kau sungguh mengasihiku. Tak ingin ku jauh berpaling darimu. Ku ingin selalu bersamamu. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu. Hanya Engkau yang terbaik bagiku. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu. Hanya Engkau yang terbaik bagiku. Kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu. Hanya Engkau yang terbaik bagiku.
ingin selalu bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu bersamamu. Hanya Engkau yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Hai Yesus Tuhan, Hai Yesus Tuhan. Kami selalu rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu lebih lagi Yesus. Sungguh kami tidak pernah dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh terus Tuhan melingkupi setiap kami. Biarlah hadirat kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Di setiap rumah kami masing-masing. Di setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Hadirat-Mu boleh melingkupi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memasuki tahun yang baru dengan sesuatu yang lebih baru lagi dari Engkau Tuhan. Berkat-berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang baru daripada-Mu Tuhan. Kedekatan kami yang lebih lagi Tuhan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Oh Tuhan, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami Yesus, kami terus berada dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang ajaib akan terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat melalui tahun 2020 Tuhan, kalau bukan karena kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa melewatinya Tuhan. Dan ketika kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami terus berpegang teguh kepada-Mu Tuhan, berpegang erat
kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan. Biarlah hanya kasih setia-Mu yang nampak dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Dan kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami Yesus. Jangan pernah biarkan setiap kami pergi melalui tahun 2021 tanpa Kau berbicara kepada setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengar Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup. Dan firman-Mu menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru. Ya, kita sudah masuk tahun 2021. Sungguh hal yang luar biasa, Tuhan telah memimpin kita di tahun 2020, dan kita saat ini sudah menginjak di tahun 2021. Satu hal yang besar yang Tuhan akan menolong kita di tahun ini mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Sebelum firman Tuhan disampaikan, maka kita akan deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple, greater destiny. Nah, tahun ini kita sudah masuk tema yang baru, yaitu Greater Destiny, saudara ya. Nah, tema khotbah saat ini, pagi ini, yaitu Chosen and Destined for Grace, atau dipilih untuk mendapat kasih karunia. Nah, tema yang saya sebutkan tadi, tema besarnya yaitu Greater Destiny. Satu tema yang bagus sekali, di mana kita akan mendapatkan tujuan yang besar, atau panggilan sebagai orang yang percaya yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita semua punya tujuan yang besar ke depan, Greater Destiny, dan kita menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Di tahun 2021 kita akan menikmati, akan mengalami hal-hal yang lebih besar. Tahun 2020 mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dan saya percaya saat ini juga masih belum terjadi sesuatu yang lebih jelas. Tetapi firman Tuhan atau tema kita pada saat ini, dan kita boleh melihat sesuatu yang akan lebih besar lagi, tujuan yang kita akan capai di tahun 2021. Saudara katakan amin ya. Nah, ayat firman Tuhan yang akan dibacakan pada pagi ini dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh
supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, di sini firman Tuhan sepanjang tahun 2021 banyak mengambil di dalam kitab Petrus. Satu kitab yang bagus sekali di mana Petrus sudah dipilih menjadi rasul Yesus Kristus. Dia akan bekerja lebih besar lagi, menjangkau jiwa-jiwa, dimenangkan untuk Tuhan. Dan dia dipilih sesuai dengan rencana Allah. Memang sebelumnya dia pernah menyangkal Tuhan pada waktu itu. Tetapi setelah bertobat, dia mengalami hal yang luar biasa. Perubahan yang besar terjadi karena dia dipilih oleh Tuhan dan mau melakukan rencana Allah yang besar. Karena dia mendapatkan kasih karunia atau grace yang tadi saya sebutkan itu. Nah, grace ini penting, kasih karunia penting untuk kita miliki dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sehingga hidup kita akan mengalami damai sejahtera Allah makin melimpah-limpah, saudara ya. Nah, pagi ini temanya dipilih untuk mendapatkan kasih karunia ini, saya mau ngambil contoh, yaitu seorang namanya Abram. Atau berubah namanya menjadi Abraham pada saat itu. Nah, dipilih sesuai dengan rencana Allah, saudara. Ini hal yang luar biasa. Si Abraham ini dipilih oleh Tuhan untuk mencapai satu tujuan Allah yang besar. Nah, di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat 2, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Nah, kalau kita ganti, saudara ya, si Abram nih menjadi nama kita masing-masing, nama Bapak Ibu semua, saudara masing-masing ada di rumahnya masing-masing. Contoh misalnya, ayat 2, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Misalnya saya ganti dengan nama saya, "Aku akan membuat Pastor Henry menjadi bangsa yang besar." Nah, ini firman Tuhan berlaku untuk kita semuanya. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini beribadah bersama-sama, walaupun masih melalui online. Jadi firman itu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya firman itu berlaku. Nah, jadi kalau kita melihat Abraham, dia satu orang yang mau taat kepada Tuhan. Dia disuruh pergi dari negerinya, dan dari sanak saudaranya, dan juga dari rumah bapaknya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan tuh nggak begitu jelas menunjukkan kemana dia harus pergi. Tapi dia bilang, Tuhan Yesus hanya bilang, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kepada Abram, pada satu Abram. Nah, kalau saya bayangkan, pada saat itu belum ada surat kabar, atau belum ada handphone, atau belum ada televisi, karena zaman itu masih zaman purbakala, saudara ya. Belum ada sesuatu alat petunjuk yang jelas. Hanya dari Abraham mendengarkan firman Tuhan dari hatinya, atau dari pikirannya, atau mungkin secara audible, di sini nggak jelas sekali. Tetapi Abraham ini nurut sama Tuhan. Dia meninggalkan dari negerinya, waktu itu tanah kelahirannya tuh Ur Kasdim. Dia pergi. Kemudian meninggalkan juga sanak saudaranya. Dan meninggalkan juga bapaknya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Biasanya kalau kita pergi ke tempat lain, meninggalkan rumah, meninggalkan saudara-saudaranya, atau bahkan meninggalkan negara kita, itu akan ada sesuatu kemalasan atau kesulitan yang akan kita hadapi. Jadi firman Tuhan katakan, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini sesuatu yang menggambarkan kesulitan yang besar yang akan dihadapi oleh Abram.
Demikian juga kita konversikan atau dihubungkan dengan saat ini. Kita sudah memasuki tahun 2021. Belum ada sesuatu yang kejelasan atau hal-hal apa yang ke depan yang akan terjadi yang kita bisa melihat sesuatu yang lebih baik, saudara. Jadi ini sesuatu yang banyak hal problem atau kesulitan yang akan dihadapi. Tetapi itulah perjuangan yang besar, biasanya akan menghasilkan berkat yang besar. Percayalah saudara. Di sini di ayat 2 dikatakan kepada Abram, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, greater destiny itu seperti ini. Jadi punya tujuan yang lebih besar, menjadi bangsa yang besar. Di sini firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati Abram menjadi Abraham dan membuat namanya masyhur. Sampai sekarang kan kita tahu di Alkitab atau di semua seluruh dunia ini kenalah atau tahulah Abraham itu siapa. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, jadi si Abraham ini bukan hanya untuk hidup diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi sesamanya, bagi bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa di dunia, termasuk kita yang saat ini percaya kepada Tuhan. Kita mendapatkan berkat dari Abraham ini. Biasanya kalau berkatnya itu orang menyebutkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Nah, saudara ya, ini hal yang luar biasa, greater destiny. Atau si Abraham ini mendapatkan kasih karunia dari Allah. Karena dia dipilih. Tuhan berfirman kepada Abram. Itu pilihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih, dia tidak akan memberi firman. Nah, jadi ada dua hal yang akan saya bahas pada pagi ini. Bagaimana kita bisa mencapai greater destiny atau bisa mendayagunakan kasih karunia itu atau grace itu karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan memilih orang yang percaya, yang bisa dipercayalah, dan mau mengambil langkah untuk bertindak. Tuhan mau memilih orang yang percaya kepada Tuhan dan bisa dipercaya dan mau mengambil langkah untuk bertindak, saudara. Di sini di Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kemudian ayat 5 dikatakan, Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan serta harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Jadi tujuan akhir Abram itu mau menuju tanah Kanaan. Tapi awalnya dia nggak jelas. Tuhan berfirman itu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, di ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram. Pergilah. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, ketika itu ia berangkat dari Haran. Ya, dari Ur Kasdim, dia menuju Haran dulu. Nah, dari Haran itu dia harus pergi lagi. Menuju akhirnya itu Kanaan. Tanah perjanjian, saudara. Nah, di sini ada tindakan yang dilakukan oleh Abram itu. Dia mau pergi dengan berbagai macam kesulitan pasti. Membawa harta bendanya, dan nggak ada alat transportasi yang bagus. Waktu itu hanya mungkin kuda atau apa, kereta. Tetapi, wah, dia selama bertahun-tahun mungkin pergi, ya jaraknya juga nggak pendek, saudara. Kita bisa lihat di peta ini. Kalau sudah lihat dari Ur, itu sebelah timur, menuju muter ke atas ke Haran, dan akhirnya dia berhenti juga beberapa tempat, ada ke Sikem, kemudian ke Hebron, dan terakhir menuju Kanaan sebetulnya, ke bawah, ke tepi bagian barat. Nah, kalau kita pikirkan, memang sebelah timur ini, Ur itu daerah padang pasir, Ur itu daerah Arabia. Nah, terakhir setelah dilihat, kita bisa melihat peta ini,
tujuan akhirnya Tuhan tuh memberikan sesuatu berkat yang besar kepada Abraham, yaitu sampai di tanah Kanaan. Tapi perjalanannya panjang sekali, saudara, tidak mudah. Melewati gurun pasir, melewati padang belantara, dan itu jalan itu nggak jelas seperti sekarang kita bisa pergi kemana dengan alat bantu Google Maps atau apa, ada GPS, lebih mudah. Zaman dulu nggak gitu. Nah, seperti kita bayangkan tahun sekarang 2021, walaupun kita punya alat bantu apa, tetapi kita harus punya arahan dari Tuhan, suara Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan, saudara, yang penting. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Itu yang penting. Jadi, kalau kita dipilih oleh Tuhan dan kita percaya sama Tuhan, itu ada klik, nyambung. Tuhan memberikan secara supranatural ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan. Tindakan-tindakan apa yang harus kita kerjakan. Seperti Abraham ini, dia sudah bertindak, pergi dari Haran, pindah lagi ke tempat-tempat selanjutnya. Dari Ur Kasdim, dia meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya. Itu nggak mudah, saudara. Nah, sekarang saudara juga tunggulah atau berdoa terus sama Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus di tahun 2021. Di minggu pertama ini kita ibadah harus betul dan kita dedikasikan minggu ini kepada Tuhan. Itu satu hal yang bagus sekali supaya Tuhan yang akan menolong kita di tahun ini kita mengalami tujuan yang besar yang Tuhan Allah mau berikan buat kita. Tujuan yang mulia, tujuan yang luar biasa, bukan tujuan sembarang tujuan. Ada hal-hal yang Tuhan mau berikan kepada kita, destiny ini yang lebih besar lagi, karena kita sudah punya kasih karunia, saudara. Ya, nah, jadi saudara bayangkan perjalanan panjang dari Ur ke tanah Haran, kemudian ke bawah ke daerah Kanaan, menyeberang sekali. Itu banyak hal yang terjadi. Kenapa dia harus pergi dari Haran? Karena di kota itu banyak terjadi penyembahan dewa-dewa, penyembahan berhala. Nah, Tuhan tidak mau terjadi hal itu. Tuhan tidak mau kita diganggu oleh masalah-masalah tersebut, karena kita harus fokus kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan juga percaya kepada kita, sehingga kita harus benar-benar murni berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tadi yang pertama tuh Tuhan memilih orang yang percaya dan mau mengambil langkah untuk bertindak. Jadi sekarang saudara harus bertindak, jangan diam aja, jangan bingung dengan masa lalu kita, dengan di tahun 2020 kita kebingungan apa, banyak hal-hal kekeliruan, kita harus bertindak maju. Ayo maju ke depan. Berdoa, minta tolong Tuhan. Si Abraham ini luar biasa, dia mau bertindak. Yang kedua, yaitu Tuhan mau memilih orang yang mau meninggalkan kebiasaan, zona nyaman, dan mau memisahkan diri dari komunitasnya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Artinya mempunyai karakter Kristus dan hanya bergantung kepada Tuhan, saudara. Ya, di Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari negeri sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini ada tiga tempat, tiga area yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Tiga komunitas yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Itu sesuatu yang tidak mudah. Negerinya, sanak saudaranya, juga bapaknya. Karena banyak hal-hal yang terjadi penyembahan berhala pada saat itu, sehingga Tuhan tidak mau berkompromi dengan hal tersebut. Nah, zaman sekarang juga sama, saudara. Saudara masih berpegang kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang bukan rohani. Nah, itu juga Tuhan tidak berkenan. Tinggalkan semuanya ini. Mungkin saudara masih punya kepercayaan kepada orang-orang, ke dukun-dukun, atau ke orang pintar. Di tahun 2021 Tuhan tidak berkenan. Saudara harus tinggalkan itu. Harus jauhi komunitas-komunitas yang tidak berkenan. Karena pergaulan yang baik akan menghasilkan yang baik. Pergaulan dengan orang bijak akan menghasilkan kita menjadi bijak. Nah, demikianlah firman Tuhan, saudara. Mesti saudara ikutin. Jadi kita akhirnya punya karakter Kristus.
yang kita miliki. Sehingga perjalanan hidup kita sama, si Abraham juga mengalami hidup perjalanan, seperti kita juga sama sekarang perjalanan kehidupan di minggu pertama Januari ini menuju akhir tahun 2021 di tahun menuju Desember 2021. Nah, saudara harus benar-benar memilih meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman itu maksudnya zona yang merasa sudah enak, sudah nyaman dengan keadaan sekarang, walaupun kita saat ini mungkin jauh dari Tuhan ataupun tidak berkenan kepada Tuhan, itu zona nyaman kita. Ataupun kita sudah nyaman dengan keadaan lingkungan kita sehingga kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak mau dekat dengan Tuhan Yesus, tidak mau mempunyai karakter Kristus. Banyaknya kita hidup hanya mengadakan keduniawian kita, ego kita, atau masalah-masalah kenyamanan kita yang sudah kita nikmati saat ini. Nah, Tuhan tidak berkenan. Jadi Tuhan mau tinggalkan itu semua. Zona nyaman kita. Tinggalkanlah semua. Saudara, saya tidak berharap saudara meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan saudara-saudara semuanya, meninggalkan Bandung atau meninggalkan Indonesia. Itu berdoalah kepada Tuhan. Masing-masing orang punya zona nyaman sendiri. Apa yang harus dilakukan? Nah, saudara berdoa kepada Tuhan. Sehingga hidupmu dan hidupku atau hidup kita semuanya akan berkenan kepada Tuhan. Akan ada satu karakter Kristus yang kita miliki saat ini. Saudara ya. Nah, ini ada satu pepatah atau satu quotes dari seorang namanya Mother Teresa. Dia bilang, Tuhan mengasihiku, aku berada di sini bukan karena kebetulan. Dia telah memilih saya untuk suatu tujuan. Ini Mother Teresa. Dia hidupnya terakhir banyak punya tujuan di daerah-daerah yang memang membantu orang-orang yang miskin. 10 tahun dia membantu orang melarat di tempat-tempat kumuh di Kalkuta, India. Di antaranya 100.000 orang tunawisma. Jadi Bunda Teresa atau Mother Teresa kemudian membuka rumah sakit di lahan milik kuil Hindu di Kalighat, India. Dia hidupnya punya tujuannya seperti itu. Mother Teresa memakai seluruh hidupnya secara total bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengasihi orang lain. Seperti Abraham tadi, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, si Mother Teresa pun ngomong begitu, untuk mengasihi orang lain. Kita pun sama, punya tujuan kita bukan hanya kita dapat berkat untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bagikan atau mengasihi orang lain di sekitar kita. Peduli dengan keluarga kita, dengan komunitas kita, saudara. Mengasihi mereka yang, Mother Teresa itu mereka mengasihi mereka yang terlupakan, tertolak, dan tidak dihiraukan. Ia melakukan karena ia meneladani Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan dirinya. Jadi Tuhan Yesus memang sudah mati, memberikan dirinya, berkorban untuk kita. Karena dia mengasihi kita, saudara. Nah, sekarang apa yang menjadi satu hal komitmen hidup kita, saudara, di tahun 2021? Saudara dan saya punya suatu komitmen di awal minggu pertama ini. Yang pertama, kita harus menghargai tujuan besar Allah dan panggilan kepada kita sebagai orang percaya. Saudara berdoa, tujuan hidupmu, tujuan hidupku apa di dunia ini? Bukan hanya sekedar kita setiap hari bergumul dengan masalah-masalah kehidupan jasmani, mencari uang, mencari nafkah, ataupun bekerja. Tetapi kita ada tujuan. Seperti saya, punya tujuan, menjadi gembala di gereja ini. Juga ada ya teman-teman, ada tujuannya, menjangkau jiwa-jiwa, berdoa kepada Tuhan, atau hal yang lain. Saudara boleh berdoa terus kepada Tuhan. Komitmen yang pertama seperti itu. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan dan memegang janji berkat Tuhan. Janjinya itu luar biasa. Amin, sampai selama-lamanya. Seperti Abraham tuh memegang janji Tuhan. Walaupun dia pergi dengan susah payah, janjinya itu dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dia menjadi bapak bangsa, bapak orang beriman. Yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara harus terus beribadah kepada Tuhan di tahun 2021. Rajin beribadah. Tidak malas-malesan seperti di tahun 2020 mungkin. Ada bapak ibu semua saudara-saudari yang malas. Ayo lebih rajin lagi ibadah. Yang keempat, menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita sudah dipilih Allah menjadi bangsa yang besar, menjadi
umat kesayangannya, kita harus terus menghargai kasih karunia, melakukan yang terbaik. Bukan hanya kita sekedar hidup biasa-biasa, tetapi hidup untuk terus memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita semuanya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu semuanya, dan kita komitmenkan tahun ini, tahun Greater Destiny, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa, saudara ya, dengan komitmen yang ada di layar saudara, bisa lihat, nanti bisa dituliskan, saya mau berkomitmen di tahun 2021 di live chatting, dan itulah yang menjadi hal yang luar biasa, yang Tuhan hargai dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saya semuanya. Ayo, saya berdoa untuk Bapak, Ibu semua, untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, buat berkat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak sia-sia, akan bekerja, akan terus berproses di dalam kehidupan kami semua jemaat Tuhan yang ikut ibadah online pada pagi ini Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan, dan kami akan terus berkomitmen di hadapan Allah untuk terus menghargai tujuan besar Tuhan yang akan Tuhan berikan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Panggilan kami untuk menjadikan orang-orang di sekitar kami murid Kristus Tuhan. Itulah panggilan yang harus kami lakukan. Juga kami ingin terus percaya kepada Tuhan dan memegang janji berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Juga kami tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri. Kami akan terus fokus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan bersama keluarga kami, sehingga Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Juga kami akan terus menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami boleh melakukan semua yang terbaik dalam kehidupan kami, dengan Roh Kudus yang akan menolong kami, supaya kami boleh terus hidup bersama dengan Tuhan, mencapai satu tujuan yang besar, Greater Destiny, dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah bagi kami semuanya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat, firman Tuhan yang akan terus mengubahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua, puji syukur. Kita sudah masuk di tahun 2021. Kita beribadah kepada Tuhan di minggu pertama Januari ini. Sungguh hal yang luar biasa. Itu artinya kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh senantiasa menghargai akan berkat-berkat yang akan Tuhan berikan buat kita di tahun 2021. Dan juga kita sebentar akan menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang akan memimpin kehidupan kita di tahun 2021. Supaya hidup kita berkemenangan, supaya hidup kita kuat, supaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu semua ya. Sudah siapkan di rumah masing-masing roti dan anggur yang ada, supaya kita boleh sama-sama menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib Golgota, di mana Tuhan sudah berkorban mati buat kita. Pada saat kita makan roti ini, tubuh Kristus ini, maka tubuh Kristus bersatu dengan tubuh kita, dan kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Juga cawan ini melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru. Masa lalu saudara, dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan yang berkorban buat kita. Darah ini menetes di atas kayu salib Golgota. Itu tanda pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktu kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di minggu pertama ini kita boleh mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita semuanya. Sebelum kita makan dan minum, maka kita akan nyanyikan pujian yang membuat hidup kita, yang membuat pujian ini memberkati kita semuanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri
berikan tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari cinta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku mencari cinta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku mencari cinta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh luar biasa pada saat kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bersama dengan Tuhan. Kita akan mengarungi semua kehidupan kita di tahun 2021 dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Kita akan angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Sebelum saudara makan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Mari kita akan cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru, yang membuat hidup kita berkemenangan karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus, kami boleh makan dan minum tubuh dan darah Kristus, dan kami percaya Tuhan, kami tidak takut menghadapi tahun ini 2021, karena Tuhan sudah bersama dengan kami, karena kami sudah melihat masa depan kami, masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan, karena Engkau ada bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin.
warga negara Indonesia yang positif COVID mencapai 1.300 disambungkan dengan kondisi yang masih melacak di Indonesia. Ini membuat kasus harian tertinggi di Indonesia dan kasus COVID-19 di Indonesia. Shalom, sejak tahun lalu saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang tekstil. Saya lebih bergerak di bagian produksinya, merubah dari benang menjadi kain. Saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Sebelum pandemi terjadi, pelayanan yang saya lakukan mengharuskan saya untuk bertemu dengan banyak orang. Tetapi sejak Maret tahun ini, karena pandemi yang terjadi, maka pelayanan rutin yang biasanya dilakukan juga terpaksa harus dihentikan. Selain pelayanan yang harus dihentikan, saya juga khawatir dengan kesehatan saya dan juga keluarga. Karena walaupun mobilitas saya terbatas di tahun ini, tetapi saya masih harus menemui orang-orang yang dilayani. Dan juga orang tua saya juga masih tetap bekerja dan bertemu dengan banyak orang. Sehingga saya khawatir jika mungkin saya menjadi carrier yang menularkan virus kepada keluarga saya atau orang-orang yang saya temui. Selain itu, saya juga adalah orang yang terbiasa dengan mobilitas tinggi. Sehingga dengan pandemi yang terjadi dan mengharuskan saya untuk banyak melakukan aktivitas dari rumah, itu membuat saya juga cukup down dan merasa stres. Dampak yang paling berasa dari COVID ini adalah adanya ketidakpastian. Ketidakpastian terhadap usaha saya. Kenapa? Karena waktu sesaat sebelum Lebaran, itu semua orderan saya sudah beres. Semua pesanan saya sudah beres. Dan waktu ketika saya tanya klien-klien saya, mereka rata-rata menjawab, "Sen, udah sampai sini dulu. Nanti habis Lebaran kita nggak tahu gimana," gitu. Jadi sama sekali nggak ada jaminan, sama sekali nggak ada kepastian apa yang harus saya lakukan setelah Lebaran nanti. Apakah saya bisa bekerja sama dengan mereka? Apakah orderan itu akan terus masuk? Dan saya harus libur Lebaran berapa lama? Biasanya dari tahun ke tahun saya libur Lebaran cuma 2 minggu. Tapi kali ini saya nggak ada pesanan, nggak ada orderan setelah Lebaran. Saya pun rada bingung ya, mau libur Lebaran berapa lama kalau nggak ada orderan, nggak ada pesanan, buat apa saya produksi? Karena nggak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan. Karena pandemi COVID-19 ini saya mengalami sedikit tekanan dikarenakan masalah ekonomi, di mana penghasilan kami berkurang, sedangkan pengeluaran rumah tangga dan biaya anak sekolah harus tetap dibayarkan. Tapi saya menghadapinya dengan berserah pada Tuhan. Saya tetap berusaha dan berdoa, serta bersyukur selalu karena pada saat pandemi ini kami sekeluarga masih diberi kesehatan, di mana saat ini kesehatan adalah hal yang paling penting. Dan saya bersyukur Tuhan pelihara keluarga saya, dan saya juga tetap berusaha semampu saya agar tetap produktif dan menggali potensi yang ada pada diri saya. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Haleluya, Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengan pelayanan yang terbatas, maka yang bisa saya lakukan adalah tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian saya yang memang masih bisa saya kerjakan. Dan untuk menghadapi kekhawatiran saya percaya Tuhan yang terus menjaga melindungi saya. Saya juga memperbanyak waktu saya untuk membangun hubungan dengan Tuhan, bertanya apa yang memang menjadi kehendaknya, dan juga berkomunikasi lebih banyak dengan Tuhan. Sehingga puji Tuhannya selama setahun ini saya bisa tetap memiliki sukacita dan juga damai sejahtera dari Tuhan. Apa yang saya lakukan, sejujurnya nggak banyak hal yang saya lakukan. Saya hanya bisa berharap kepada Tuhan, saya hanya bisa pasrah kepada Dia. Saya juga terus berdoa dan minta support dari keluarga. Dan hal yang terakhir saya lakukan adalah saya menjaga hubungan dengan klien-klien saya. Apa yang membuat saya kuat menjalaninya? Karena janji Tuhan. Saya dapat ayat yang berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya mencoba untuk berjualan makanan secara online, dan puji Tuhan, Tuhan selalu membukakan jalan bagi para-Nya yang percaya. Jualan saya selalu habis terjual dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan habis. Saya bisa kuat menghadapi situasi saat ini karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada saya. Saya selalu percaya akan janji Tuhan. Tuhan akan memelihara anaknya bagi yang percaya kepadanya. Jadi janganlah takut dan gentar. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri
Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur buat ibadah yang luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah menikmati kesaksian-kesaksian yang luar biasa, di mana jemaat sudah ditolong oleh Tuhan di tahun 2020, walaupun situasi sangat bingung ataupun tidak jelas, menghadapi banyak kesulitan, tetapi mereka tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Mereka tetap berharap di tahun 2021 akan mengalami hal-hal yang luar biasa, akan mengalami hal yang besar. Itulah iman kita kepada Tuhan. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita percaya, kita punya masa depan, kita punya harapan bersama dengan Tuhan, tidak akan hilang. Greater destiny terjadi bagi kita semuanya. Greater destiny itu adalah sesuatu harapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun hidup kita sampai selama-lamanya. Saya akan berdoa buat semua supaya Tuhan yang akan terus menuntun kita, menolong kita di tahun 2021 dengan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba berdoa untuk bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia di dalam tangan-Mu. Indonesia ada biji matamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Terus akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Karena banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan di negara kami ini Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami, dari yang paling atas presiden kami sampai yang terbawah sekalipun Tuhan, Engkau berkati sehingga mereka boleh bekerja dengan takut kepada Tuhan. Mereka membawa bangsa ini Tuhan kepada kemuliaan, sampai kepada kemuliaan Tuhan. Ekonominya diberkati Tuhan, semuanya dalam pertolongan daripada Tuhan. Terutama juga kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19, Tuhan yang berdaulat, sanggup mematahkan penyebaran virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Indonesia kembali bersih dan kami boleh bebas beribadah kepada Tuhan, berkumpul untuk berfellowship satu sama lain Tuhan. Itulah yang kami imani di tahun 2021 untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Juga kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di tempat, di rumahnya masing-masing Tuhan. Engkau terus kuatkan mereka dalam kehidupan mereka di tahun 2021. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan memberikan mereka berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan melimpah bagi semua jemaat Tuhan yang ada saat ini, yang sedang beribadah bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menolong semua jemaat Tuhan yang menghadapi kesulitan. Tuhan buka jalan, menghadapi jalan buntu. Tuhan akan memberikan jalan Tuhan, karena Engkau sumber pertolongan bagi kami semuanya. Yang menghadapi sakit juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga jemaat Tuhan di tahun 2021 sehat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebersamaan, buat gereja-Mu yang Tuhan sudah pimpin di tahun 2020, dan kami percaya Tuhan gereja ini akan terus maju di tahun 2021 untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. People is our mission, itulah menjadi visi kami Tuhan, untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dulu dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Marilah saudara sekalian kita angkat tangan dan buka hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara sekalian kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. I want the
said that you are my shout. Oh, oh, oh. I set my eyes on you, Jesus. You're the one I hold on to. 1, 2, 3, let's go. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you said that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you, Jesus. You're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Come on. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. 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 Oh, oh, oh. I set my eyes on you, Jesus. You're